sempat membahas tentang adab makan, adab minum. Kemudian kita lanjutkan dengan tema adab minum, larangan meniup minuman dan bernafas di dalamnya. Pada saat kita minum itu tidak boleh kita tiup minumannya, dan juga tidak boleh bernafas. Aturan minum di dalam ajaran Islam yang lainnya adalah dilarang meniup minuman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an-nafkhi fi syurb, faqala rajulun qadatu aroha fil ina, qala akhrijha, qala inni la arwa min nafasin wahidin, qala fa'abinil qadara izan an fi. Bahwasanya Nabi melarang untuk meniup ke dalam minuman. Kemudian seorang laki-laki berkata, lalu bagaimana bila aku melihat kotoran di dalam bejana? Beliau bersabda, kalau begitu tumpahkanlah. Ia berkata lagi, sungguh aku tidaklah puas minum dengan sekali tarikan nafas. Beliau bersabda, kalau begitu jangan jauhkanlah bejana tempat untuk minum dari mulutmu. Senada untuk menguatkan hadis di atas, dalam riwayat lain Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyuqanafasa fil ina, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengembuskan nafas di dalam bejana. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Walaupun di sini tidak ada penjelasannya, tapi saya pernah membaca satu artikel kalau kita meniup atau bernafas yang nafasnya itu terhembus ke air yang kita minum, ini ada reaksi. Pertanyaan pertama, air itu unsurnya apa? CO2. H2O. Kalau yang pernah sekolah belajar kimia itu H2O. Sedangkan nafas yang kita keluarkan CO2, karbon dioksida. Ketika karbon dioksida itu dihembuskan ke air, maka dia akan bereaksi. Jadi H2 CO H2O CO2 H2 CO3 jadinya. Itu tetap menjadi racun karena CO2 itu kan racun. Sehingga air yang ada di dalam gelas yang sudah kita hembuskan, nafas kita itu sudah terkontaminasi dengan racun. Kan sedikit dia, memang kadarnya tidak seberapa, dan nggak ada sih orang yang keracunan dari air yang diminum karena ditiup gitu kan. Tapi artinya di sini ya, ajaran Islam itu sedemikian preventifnya ya dalam mencegah. Ya kalau tiap minum kita tiup ya lama-lama kan banyak gitu kan ya. Nah, artinya sedikit pun yang namanya racun ya tidak boleh kita konsumsi. Nah, apalagi kalau dikembalikan ke hukum, kita mengkonsumsi racun hukumnya apa? Haram. Nah, bisa jadi secara zat maka air itu sudah menjadi haram. Kenapa? Karena sudah menjadi senyawa yang mengandung racun. Walaupun kecil kadarnya. Karena kan kalau kita kiaskan dengan larangan minum khamr, kan yang dilarang karena ada khamrnya apa karena sedikit atau banyaknya? Karena ada khamrnya, sedikit pun haram. Nah, kira-kira ya mungkin dulu Nabi nggak ngejelasin gitu kan, ini ada reaksi kimia begini enggak gitu kan.
Tapi ketika digali ya secara ilmiah ya seperti itu. Petunjuk bagi orang yang dalam minumannya ada lalat. Ini kemarin pernah saya singgung ya. Nah, di sini ada hadisnya ya. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyakmishu kullahu summa liyanzi'ahu fa inna fi ahadi janahais hayni shifaa wal akhirida." Jika seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencelupkan seluruh tubuh lalat ke dalam minuman tersebut, kemudian membuang lalat tersebut, karena pada salah satu sayap terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawar. Hadis Imam Bukhari. Sudah pernah saya jelaskan ya, jadi nggak perlu kita bahas lagi. Tapi setelah lalat kita celup, buang dulu lalatnya, baru kita minum airnya. Jangan lalat dicelup langsung minum, karena lalatnya ketelan. Iya. Kalau lalatnya ketelan kan repot. Kan ada tuh di stiker WA yang lagi tawak maling itu kan ada lalatnya gitu. Nah, kayak gitu. Rasulullah melarang bernapas dalam minuman ketika sedang minum. Ya, hal ini karena bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan dan bisa mengotori minuman jika ada orang lain yang jika ingin menghindarinya. Adapun hikmah dari hadis di atas, makruh meniup minuman jika seorang melihat ada kotoran dalam minumannya dan ia meniupnya, melainkan menuangkannya, menumpahkan sedikit. Jadi yang bagian yang kotoran dibuang gitu ya. Tapi lihat kotorannya juga. Kalau kotorannya bukan najis, ya misalkan ada apa ya, misalkan ya kulit kacang atau apa gitu kan. Kalau ada kotorannya tai cicak mah ya tuh buang aja semua. Sayang ini ada cicak, buang dia udah terkena di situ minumannya kan gitu. Disunahkan bagi yang ingin bernafas ketika sedang minum hendaknya menjauhkan tempat minumnya dari mulut. Jadi kalau kita minum mau bernafas jauhin dulu. Supaya kenapa? Supaya nafas kita tidak masuk ke dalam air. Bahwasanya minuman yang terdapat lalat tidak menjadi najis. Ya, dan minuman yang ada lalat tidak najis. Bahkan disarankan untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat itu kemudian membuangnya. Baik. Bab berikutnya, haram minum dari bejana emas dan perak. Jadi nggak usah kita beli gelas yang dari emas atau dari perak. Tapi kalau belinya dari tokonya Mas Sarijo, boleh. Mas Sarijo. Islam juga mengatur tempat yang digunakan untuk makan dan minum jangan terbuat dari emas atau perak. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, la tashrabu fi aniyati zahab, wal fiddati, wa la ta'kulu fi sahabihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya, karena itu semua untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan di akhirat kalian, dan untuk kalian di akhirat kelak. Ya, orang yang minum dari bejana emas dan perak sama seperti menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Ini perumpamaannya begitu dahsyat ya. Jadi kalau kita minum gelasnya dari emas atau dari perak atau makan atau sendoknya gitu ya, dari emas atau perak, ini di sini diperumpamakan ia menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Iya, minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak hukumnya haram karena ada larangan dari Rasulullah. Jadi ini udah jelas ya, haram, nggak usah diperdebatkan lagi. Oh kenapa gini? Ya udah haram. Lagian kalau gelas dari emas berapa duit kan? Iya. Kagak.
gram, 1 gramnya itu 1.300.000 mas. Ya namanya gelas paling enggak ada 20 gram lah ya kan. Dan ancaman keras terhadap pelakunya. Adapun hikmah diharapkan minum dari bejana tempat minum dari emas dan perak. Perbuatan ini termasuk kategori dosa besar karena terdapat ancaman dengan neraka. Ya, ini saya belum mendapat artikel tentang ini, tapi kalau kita mau umpamakan, kenapa orang lelaki diharapkan menggunakan emas, perhiasan emas, perempuan tidak? Ya, ternyata emas itu dia bisa bereaksi dengan keringat, kemudian unsur emasnya itu dengan ukuran yang sangat kecil itu bisa masuk ke dalam peredaran darah kita. Ketika sudah masuk di dalam peredaran darah kita, karena orang lelaki tidak ada yang menstruasi, maka partikel-partikel emasnya itu tetap ada di dalam darah. Itu yang menyebabkan akan terjangkitnya penyakit kanker dan lain sebagainya. Ya. Rasulullah nggak ngejelasin. Dan yang namanya kanker, sel kanker itu ternyata makhluk hidup. Itu kalau ada sel kanker hasil operasi diangkat, ditaruh di dalam bejana, kita dekatkan emas, dia itu menjadi sel kankernya itu menjadi emas. Itu artinya ketika ada partikel emas di dalam darah kita, kemudian menuju sel kanker, maka sel kanker itu akan pada merumunin di situ, sehingga terjadilah kanker yang membesar dalam tubuh kita. Nah, jadi kalau orang lelaki nggak usah pakai emas. Ya, Sarijo aja. kecuali emas Sarijo. Mas Budi. Lalu kenapa kok perempuan boleh? Karena kalau perempuan saat dia menstruasi, partikelnya itu terbuang bersama darah kotor. Baik, jadi ya. Hukum minum sambil berdiri. Mari tanya sama Mas Budi. Rasulullah yang mulia akhlaknya mencontohkan kepada kita tentang bagaimana sikap yang baik ketika makan dan minum. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Jika ia lupa, maka hendaknya ia memuntahkannya. Itu sampai segitu ininya ya. Kita kadang-kadang minum sambil berdiri aja. Jangan dikejut gimana? Ya jongkok tetap. Jongkok kita buat urusan keenak sama yang punya gedung apa kita apa hadis Rasulullah kan begitu. Anas radhiyallahu meriwayatkan bahwa Nabi melarang seorang minum sambil berdiri. Maka Anas bertanya tentang makan sambil berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zalika syarru au akbar." Itu lebih buruk dan lebih jelek. Ya, artinya apa? Minum aja berdiri nggak boleh, apalagi makan kan begitu ya. Nah, ini pernah saya membaca artikelnya. Ternyata ketika orang minum sambil berdiri, airnya itu langsung bablas ya, dari di ginjal itu dia tidak tersaring lagi, sehingga ketika air itu mengandung partikel-partikel yang seharusnya disaring oleh ginjal, jika itu dia lolos, jadi langsung beredar dalam tubuh kita, sehingga dia bisa mengalir ya di dalam metabolisme. Nah, itu kenapa disunahkan minum sambil duduk. Bahkan kalau orang kuat ya, imannya itu jongkok ya. Kenapa? Supaya airnya masuk sampai sini tertahan, disaring oleh ginjal, baru setelah kotorannya itu ditahan oleh ginjal, baru airnya dialirkan lagi. Itu hikmahnya. Walaupun dulu Rasulullah tidak menjelaskan secara medisnya. Baik.
Lalu sahabat Ali radhiyallahu anhu melihat bahwasanya ia pernah datang dan minum sambil berdiri. Setelah itu ia berkata, Inna unasan yakrahu ahaduhum ayyashraba qa'iman wa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Sesungguhnya orang-orang merasa benci bila salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Padahal aku pernah melihat Nabi melakukannya sebagaimana kalian melihat saat ini. Ya, Rasulullah SAW melarang seorang minum sambil berdiri, walaupun Rasulullah pernah minum sambil berdiri itu dikarenakan adanya suatu keperluan. Ya, artinya di sini berarti tidak ada nas sampai haram ya. Kamu tadi haram nggak? Ya, tapi artinya larangan ini sangat keras. Tetapi ketika ada satu keperluan atau uzur, artinya di sini masih diperbolehkan. Namun kalau kita mau melihat urgensinya, selama kita masih bisa minum atau makan dengan tidak berdiri, maka sebaiknya jangan sambil berdiri. Adapun hikmahnya makruh minum sambil berdiri. Jadi makruh. Dibolehkan minum sambil berdiri karena ada suatu keperluan. Namun yang lebih utama ialah tidak melakukannya karena larangan minum berdiri sangat keras. Sebagaimana dalam hadis yang diberitakan untuk memuntahkan minumannya ketika seorang minum sambil berdiri meskipun karena lupa. Baik, ya, jadi itulah yang bisa kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama dilarang meniup atau sambil bernapas ketika kita minum. Yang kedua, jangan minum yang gelasnya dari emas dan perak karena mahal juga belinya. Kemudian dilarang makan dan minum sambil berdiri. Insya Allah berikutnya ini menarik. Ancaman terhadap isbal. Apa isbal? Menjulurkan pakaian atau celana sampai melewati mata kaki, tetapi di sini ada ilah apa? Karena sombong. Itu yang menjadi ikhtilaf atau perdebatan. Ya. Ada yang saklek, udah isbal haram hukum. Tapi ada kalau karena nggak sombong nggak apa-apa. Ya, nanti berikutnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa mazida ya rabbana alhamdulillah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rizqna rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan maghfura wa tijaratan lan tabur ila rawdatil muttaqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Rabbana atina fid dunya benar walhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.